Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Debu letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki, menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Pompei adalah kota Romawi kuno yang kini berada di Campania, Italia, 23 km dari tenggara Napoli, dan terletak di pangkalan tenggara Gunung Vesuvius. Kota ini berdiri di lokasi yang terbentuk dari aliran lava ke arah utara di hilir Sungai Sarno atau Sarnus. Kota Pompei didirikan oleh orang-orang Oski atau Oskan dari Yunani pada abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Pada abad pertama Masehi, Pompei hanyalah salah satu dari sekian kota yang berlokasi di sekitar kaki gunung Vesuvius. Wilayah ini cukup besar jumlah penduduknya dan juga menjadi makmur karena daerah pertaniannya yang subur. Eksistensi Pompei sebagai kota maju ditunjukkan dengan keterlibatan dalam peperangan melawan Kekaisaran Roma. Tetapi pada tahun 89 sebelum Masehi, kota ini dikepung oleh Lucius Cornelius Sulla yang merupakan jenderal tangguh dari Kekaisaran Romawi. Pada tahun 80 sebelum Masehi, Pompei dipaksa menyerah dan pada akhirnya menjadi sebuah koloni Kekaisaran Roma dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Pada 5 Februari tahun 62 Masehi, kota ini sempat rusak akibat sebuah gempa bumi hebat bersama banyak kota lainnya di Campania. Namun setelah itu, kota ini akhirnya dibangun kembali dengan lebih megah dalam bidang bangunan dan karya seni dari sebelumnya. Kota Pompei adalah salah satu kota pelabuhan yang penting di Teluk Napoli dan juga sebagai jalur penting perdagangan, khususnya bagi barang-barang yang datang lewat laut yang harus dikirim ke Roma atau wilayah lain di Italia Selatan yang terletak di sepanjang jalan Via Appia yang merupakan salah satu jalan Romawi yang paling tua. Jalan kuno ini juga memungkinkan pergerakan perdagangan ke seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Kota Pompei dikelilingi oleh tembok dengan banyak gerbang untuk memisahkan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan. Di dalam kota, terdapat jalan yang beraspal lebar dengan tata letak yang sebagian besar teratur. Pompei memiliki penduduk sekitar 15.000 orang dan juga merupakan kota yang dihuni orang-orang kaya. Tidak hanya itu, Pompei juga menjadi destinasi wisata warga Roma lainnya yang cukup kaya. Kota ini juga menyajikan berbagai macam bangunan, antara lain toko, villa besar, kedai minum, tempat latihan, pemandian, arena gladiator, pembibitan bunga, tempat prostitusi, dan gedung teater. Para penduduk Pompei telah lama terbiasa dengan getaran atau gempa yang terjadi di wilayah itu. Bahkan gempa yang terjadi pada tahun 64 yang menghancurkan beberapa bangunan di Pompei
dianggap sebagai gempa yang biasa terjadi di wilayah Campania. Ditambah ketidaktahuan warga Pompei bahwa Gunung Vesuvius adalah gunung berapi yang berbahaya. Hal ini karena gunung tersebut sudah tidak aktif selama 1800 tahun. Saat itu, warga lokal di Pompei menganggap daerah mereka sebagai tempat yang aman dan jauh dari bencana alam. Peristiwa gempa yang terjadi pada tahun 64 dicatat oleh Suetonius dalam biografinya tentang Nero, yaitu De Vita Caesarium, dan oleh Tacitus dalam buku 15 dari Annales. Ketika itu, Kaisar Nero berada di Napoli dan tampil dalam sebuah pertunjukan untuk pertama kalinya di sebuah panggung atau teater umum. Suetonius mencatat bahwa Kaisar tidak mempedulikan gempa itu dan terus bernyanyi. Padahal Tacitus mencatat bahwa teater itu runtuh setelah orang-orang di dalamnya dievakuasi. Pada awal Agustus tahun 79, mata air dan sumur-sumur mengering. Getaran-getaran gempa ringan mulai terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 79 dan menjadi semakin sering pada 4 hari berikutnya. Tetapi peringatan-peringatan alam itu tidak disadari semua orang. Pada sore hari tanggal 24 Agustus tahun 79, sebuah letusan hebat dan mematikan terjadi. Letusan itu menghancurkan dan mengubur kota Pompei. Laporan saksi mata satu-satunya yang bertahan dan dapat dipercaya tentang peristiwa ini dicatat oleh Plinius Muda dalam 2 pucuk surat kepada sejarawan Tacitus. Dari rumah pamannya di Misenum, sekitar 35 km dari gunung berapi itu, Plinius melihat sebuah gejala luar biasa yang terjadi di atas gunung Vesuvius. Sebuah awan gelap yang besar berbentuk seperti pohon pinus muncul dari mulut gunung Vesuvius. Setelah beberapa lama, awan itu dengan segera menuruni lereng-lereng gunung dan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk laut yang di dekatnya. Plinius mengatakan bahwa gempa bumi hebat terasa pada saat letusan itu. Awan panas dan batuan menghujam kota Pompei. Lapisan debu tebal menutupi kota yang lokasinya dekat dengan kaki gunung Vesuvius itu, sehingga kota Pompei menjadi hilang dan terlupakan. Reruntuhan Pompei pertama kali ditemukan oleh seorang arsitek bernama Domenico Fontana saat melakukan penggalian menyusuri Sungai Sarnus pada tahun 1599. Fontana tak sengaja menemukan beberapa prasasti yang berkaitan dengan peninggalan Romawi Pompei. Namun ia belum menyadari bahwa di lokasi tersebut merupakan lokasi terkuburnya kota Pompei. Pada tahun 1710,
Seorang petani juga sempat menemukan beberapa potongan marmer saat menggali sumur di lokasi terkuburnya kota Pompei dan menjualnya kepada seorang pangeran. Pangeran tersebut lalu memerintahkan penggalian untuk mencari artefak lainnya. Namun ketika itu, penggalian terkendala oleh keterbatasan tenaga dan alat. Barulah pada tahun 1748 dilakukan upaya serius untuk menggali reruntuhan kota kuno Romawi tersebut. Adalah arsitek asal Spanyol, Roque Joaquín de Alcubierre, memimpin penggalian untuk mengetahui artefak-artefak lainnya yang juga telah ditemukan di dekat Kanal Sarnus. Lalu pada tahun 1860, Giuseppe Fiorelli memimpin penggalian dan menemukan beberapa ruang kosong dalam lapisan abu vulkanik. Dengan teknik injeksi plester, tampaklah bahwa beberapa ruang kosong itu tercipta karena membusuknya tubuh manusia yang pernah menempatinya. Apa yang ditemukan setelahnya benar-benar menggambarkan kengerian warga Pompei menjelang detik-detik akhir kehidupan mereka. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi menjadi batu dengan beragam pose. Sebagian besar jasad yang diawetkan ditemukan dalam kondisi sedang melakukan berbagai aktivitas. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penemuan jasad yang posisinya terlihat seperti melakukan aktivitas seksual. Beberapa pasangan memiliki jenis kelamin yang sama. Sebagian lagi pasangan pria dan wanita di bawah umur. Analisis terhadap lebih dari 200 buah batu vulkanik dan serpihan-serpihan seperti atap genting menunjukkan bahwa awan debu itu panasnya mencapai 850 derajat Celcius ketika muncul dari mulut Vesuvius. Awan itu mulai mendingin hingga kurang dari 350 derajat Celcius pada saat tiba di kota Pompei. Banyak dari bahan-bahan yang dianalisis mengalami temperatur antara 240 derajat Celcius hingga 340 derajat Celcius. Beberapa daerah memperlihatkan temperatur yang lebih rendah, yaitu hanya 180 derajat Celcius. Proses ekskavasi situs reruntuhan Pompei telah usai. Sepanjang sejarah dunia arkeologi, Pompei menjadi satu-satunya situs paling utuh yang tidak perlu direkonstruksi lagi saat ditemukan. Pompei kini telah menjadi salah satu destinasi wisata populer di Italia dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Pompei juga menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi kedua di Italia, setelah Colosseum di Roma. Banyak produk wisata menawarkan pengalaman menjelajahi Pompei, merasakan kejayaan Romawi pada abad pertama Masehi. Sejak dibuka untuk wisata, Pompei tak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan dari berbagai dunia.